happy karena keluar kampus gitu kan. Jadi iya belajar di luar gitu. Ya, berinteraksi dengan masyarakat di luar. Sejarahnya itu pertama ada KDC ya. KDC kemudian dibentuk APDN daerah, berkembang di zamannya Pak Rudini itu APDN daerah ini disatukan menjadi APDN nasional namanya. Bimari Radio Republik Indonesia Antikon dan juga Sanggau masih bersama Anda siang hari ini, dan saya kali ini ada di suatu tempat yang memang beda dari biasanya. Biasanya kita ada di studio, tapi kali ini kita ada di ruangannya enak, tempatnya juga kelihatannya minimalis, dan di sebelah kiri saya ini ada beberapa almari. Di dalamnya ada buku, dan salah satu buku isinya soal, saya lihat dulu nih, oh ada tentang kehidupan seorang praja IPDN. Ngomong-ngomong soal praja, ini beliau bertiga ini yang ada di depan saya ini adalah orang-orang yang pernah berkecimpung, ada yang sudah purna, ada yang juga masih menjadi praja muda putri di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Tapi kita cerita ini dari dua kampus yang berbeda tentunya. Kita kenalan dulu lah sama tamu-tamu saya di podcast Bimari siang hari ini. Yang pertama adalah Bapak Joni Irwanto. Ini merupakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau yang juga purna praja IPDN, angkatannya sekitar 2 tahun yang lalu mungkin ya Pak. Boleh Pak mikrofonnya Pak. Saya angkatan 3 ya. Angkatan 3. Lulus tahun 94. Oh, oke. Oh, itu 30 tahun yang lalu. Beda 30 tahun nih sama mereka. Siap. Itu auranya kayak gimana tuh Pak kalau 30 tahun yang lalu Pak? Ya, auranya memang ini udah aura matang nih. Siap dipetik. Siap dipetik. Ya kan, mereka ini kan lagi bertumbuh ya. Kita ini udah matang nih, siap dipetik. Selain Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, beliau juga purna praja angkatan 3 dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Waktu itu kampusnya masih di Jatinangor. Ya. Oke. Masih di Jatinangor. Kemudian yang di depan saya ini, boleh dipegang mikrofonnya. Ini adalah Bapak Zamhir Islami, ini merupakan koordinator akademik IPDN Kampus Kalimantan Barat, betul ya? Iya, siap, betul. Saya manggilnya apa nih? Bapak apa gimana nih? Ya, abang aja boleh. Oh, karena kelihatannya dari wajahnya ini masih muda ini. Angkatan berapa nih di IPDN kemarin? Kebetulan saya angkatan ke-14. Jadi kalau untuk tahun lulusnya tahun 2006 kebetulan. Oke, Iya. agak beda-beda dikit nih Ya, sama dikit Pak beda. Joni Satu nih. aja. Ya, 3 digandeng tahun 4 ya. tahun lah sama Pak Joni, siap. Kemudian ada ada Praja Putri IPDN Kampus Kalimantan Barat, ada Adventia Ruth. Mbak, ini Angelina ya. Biasa Adventia dipanggil Ruth Ruth. Angelina. Iya. Panggilannya? Ruth. Ruth, oke. Sudah berapa hari nih di Kabupaten Sanggau? Baru 4 hari. Gimana sih rasanya? Rasanya happy karena keluar kampus gitu kan. Jadi iya belajar di luar gitu. Ya, berinteraksi dengan masyarakat di luar. Kan kalau di kampus kami bertemunya dengan teman-teman yang itu aja. Jadi Tapi kalau happy nggak kalau di ya kampus? happy juga Happy juga. karena teman seperjuangan gitu kan, sama-sama merasakan apa yang kita rasakan juga. Berjuangnya dalam apa kampus. sih kalau di kampus? Ya berjuangnya ya berpendidikan. Melawan bosan ya. Enggak. Biasanya kalau keluar kampus tuh berapa hari sekali tuh? Biasanya 2 hari dalam seminggu itu melaksanakan pesiar. Praja juga dikasih waktu untuk refreshing lah ceritanya kayak gitu. Yaitu namanya pesiar. Pesiar bisa keluar kampus dari pagi hingga sore atau malam hari. Kemana Kembali ke kampus. biasanya? Kalau kami biasanya saya ya kebetulan karena di kampus Mempawah, biasanya yang terdekat aja ke Pontianak atau ke Mempawah. Ke mall. Iya kalau di Pontianak ke mall. Oke. Ya. Kalau apa namanya dapat waktu pesiar itu ke mall. Selain itu kemana Iya. nih?
Paling nongkrong, jajan-jajan, ya makan. Maksudnya Praja biasa. tujuan utamanya pertama pasti makan. Nah itu. Oke, karena Biar yang tempat nongkrong siap. IPDN ini kan salah satu sekolah kampus kedinasan ya. Iya, Kampus betul, kedinasan betul, iya. itu Betul, yang betul. saya aja nganggapnya ini semi militer nih, pasti di kegiatannya di dalamnya ketat sekali. Ternyata ada juga Iya. sisinya yang sama seperti mahasiswa lain ya. Ada waktu buat nonton gitu. Kalau keluar itu yang dicari apa sih biasanya, Mbak? Biasa melengkapi kebutuhan kami untuk di dalam seperti kayak kebutuhan perkuliahan misalnya alat tulis atau buku binder kayak gitu. Terus kebutuhan-kebutuhan lainnya kayak kebutuhan pribadi untuk mencuci mungkin kayak gitu, alat-alat mandi. Itu aja sih paling enggak. Karena di dalam kampus itu semuanya udah tersedia kayak makan, tempat tidur, kayak kamar gitu kan masing-masing praja, terus air untuk mandi, semuanya terjamin. Jadi paling untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi yang tidak disediakan dari kampus. Itu semua udah lengkap ya, dia emang disediain dari kampus. Iya betul, udah lengkap disediain dari lembaga. Oke, artinya udah nggak kalau pas mandi kehabisan sampo udah nggak pernah ngedapetin hal itu ya, karena semua udah siapin gitu ya. Ya itu yang tadi yang saya maksud Oke. untuk kebutuhan pribadi yang seperti itu kayak sabun, sampo itu kita pribadi yang beli. Oh, saya pikir kalau ketika di dalam kampus itu karena semuanya udah tersedia, jadi ketika jadi praja tuh udah nggak semuanya udah ada gitu Pak, nggak sempat lagi ngerasain pas lagi mandi samponya habis gitu. Ya, jadi Gitu kalau ya sebagian besar memang sudah disiapkan oleh lembaga. Ya, jadi ya, seperti pakaian mereka kan, tempat tidur semuanya apa segala macam. Ya paling yang tidak disediakan ya yang hal-hal kecil tadi, sabun mandi, ya skincare kalau minyak wangi, sunblock ya. Oh, Ya itu dia. kalau kurikulumnya kayak gimana sih Pak, di dalam tuh? Ya kalau kurikulum sebenarnya sama saja dengan iya kampus lain, universitas lain. Nah, cuman kita kan di PDN dibedakan di kurikulumnya saja. Kalau kita kan biasanya menganut yang namanya jarlatsuh, pengajaran, pelatihan dan pengasuhan. Jadi kalau pengajaran sama ada jam kuliahnya. Nah, jadi sama kayak mungkin Mbak kuliah, sama seperti itu. Ada SKS-nya, ada dosennya, iya ada dosen sama. Kemudian nanti siang sudah mulai masuk ke mata pelatihan. Itu kalau mata pelatihan yang lebih khusus, misalnya pelatihan tentang tata naskah dinas, pelatihan tentang kepamongperajaan. Nah, sedangkan kalau pengasuhan itu di jam sore sampai malam itu, itulah kegiatan seperti kegiatan ekskul dan kegiatan lainnya ya, sampai malam. Nah, jadi sama saja, hanya bedanya mereka lebih diatur saja. Jadi dari bangun pagi sampai tidur lagi sudah dijadwalkan. Ya, jadi teratur lah, misalnya bangun jam 4, nanti malam jam 9, jam 10 sudah harus tidur. Jadi setiap hari begitu. Iya, ya tertib ya. Aktivitas dimulai biasa jam berapa sih tuh kalau di dalam kampus Pak? Ya dimulai ya jam 4 pagi. Jam 4 pagi ya sudah mulai bangun. Bagi yang muslim mungkin nanti persiapan sholat subuh. Nah, setelah itu ada namanya kegiatan aerobik pagi. Nah, itu wajib. Setelah itu baru makan pagi, kuliah sampai sore kan kuliahnya, baru sorenya kegiatan ekskul. Ya, sampai malam ada jam belajar. Setelah jam belajar ada yang namanya apel malam, pengecekan terakhir ya, takutnya mereka ada yang kabur atau ada apa, ada yang sakit kan harus dicek. Nah, begitu sudah kita merasa aman, jam 10 ya wajib tidur ya, sampai besoknya bangun lagi ya, begitu berulang terus gitu. Jadi sudah teratur lah ya. Tapi kalau kayak kuliah sebenarnya ya sama saja dengan universitas lain atau kampus lain gitu, Mbak. Oke, di dalam kelas tatap muka begitu Iya ya. sama gitu, ada namanya dosen itu, nama pelatih ya sama, mungkin dengan zaman juga Pak Joni juga dulu ya sama kayak begitu. Iya. Kalau mata kuliahnya apa aja tuh Pak kalau di dalam kampus IPDN ini Pak? Kita kebetulan kalau IPDN sekarang itu kan ada 3 fakultas. Ada 3 fakultas dan 10 program studi. Nah, jadi kalau kita di sini kan program studinya manajemen sumber daya manusia sektor publik sama
administrasi pemerintahan daerah. Ya, kalau kita ya seputar pemerintahan ya seperti kayak di MSDM itu bagaimana pengadaan pegawai, nah begitu dan yang lainnya lah. Nah, sistem pemerintahan desa, kebijakan publik, nah dan ya seperti itulah mata kuliah kita. Sebenarnya sama dengan universitas lain, cuma itu tadi karena kita pendidikannya lebih ke vokasi, artinya struktur teorinya lebih kecil, jadi yang diperbesar itu prakteknya. Jadi kalau misalnya ada 3 SKS, 1 SKS-nya teori, 2 SKS-nya pelatihan. Nah, praktek lah begitu. Oke. Jurusan apa sih di kampus? Kalau saya Kak, kebetulan jurusan kan atau prodi manajemen sumber daya manusia sektor publik. Manajemen sumber daya manusia sektor publik. Tuh Ya, betul. ya, mempelajari apa sih? Yang mempelajari tentang bagaimana memanajemen sumber daya manusia di sini bisa diartikan ASN kan di dalam pemerintahan maksudnya ASN. Jadi kalau saya mempelajarinya tentang bagaimana mulai perencanaan ASN, perencanaan pegawai dari perekrutan, perencanaan, penempatan, mutasi kayak gitu sampai akhir dari masa pegawai yaitu pensiun. Merencanakan semua ASN itu dari mulai masuk Itu kemana sampai di akhir nantinya masa juga akan jabatannya. dikemanakan. Betul. Tuh. Mempelajari itu setiap hari. Setiap hari dari kami tingkat pertama sampai nanti tingkat akhir saya akan mempelajari tentang bagaimana memanajemen sumber daya manusia itu atau ASN itu. Sekarang udah semester berapa sih? Semester 4. Jadi di dalam IPDN ini ada 8 semester sama juga seperti kayak universitas di luar. Dan membedakannya itu ada 4 tingkatan. Jadi tingkat 1 itu semester 1 dan 2. Saya tingkat 2 semester 2 dan 4. Jadi saya udah di akhir semester yaitu 3-4 maaf tadi. Ya, semester 4. Tuh Pak, kalau jurusannya manajemen sumber daya manusia ngomongnya lancar Pak. Iya, harus mempunyai kemampuan ini public speaking ya. Di sana di kampus belajar itu ya Pak? Lebih ke otodidak sih karena kami juga kan kuliah itu kayak praktek tadi kayak yang Bapak bilang. Jadi apa yang kami pelajari, siklus kehidupan kami semuanya diatur. Jadi kami melihat juga pengasuh yang mengatur kami itu bagaimana caranya public speaking juga caranya mengatur anggota-anggota atau praja kayak kami gitu kan. Jadi dari situ kami bisa melihat nanti bagaimana kayak menjadi pamong praja yang baik lah atau jadi ASN nanti keluarnya. Ih, saya suka deh Pak, karena ada satu kalimat, kami melihat pembelajarannya dari proses melihat. Kalau saya kan melihat ya udah lihat aja gitu, tapi kalau di dalam sana ternyata menjadi seorang praja itu harus ngeliat gitu ya Pak. Setelah dilihat, dipikirkan, direnungi, diambil pelajarannya. Kalau saya kan mungkin diambil hikmahnya aja ya gitu ya Pak. Iya betul-betul. Memang ya kalau pendidikan seperti kedinasan begini kan memang porsi prakteknya harus lebih besar. Nah, jadi nggak hanya kalau kita bicara konsep teori kan ya kalau nggak kita praktekkan kan bingung juga kita. Begitu kita sampai ke lapangan, kok beda dengan teori-teori ya gitu. Makanya setiap tahun, setiap akhir semester kita selalu mengadakan yang namanya kegiatan magang atau biasa kalau dulu namanya praktek lapangan ya sama yang seperti kita laksanakan di Kabupaten Sanggau ini. Itu tadi memberikan mereka pengalaman di kantor-kantor gimana sih real kehidupan di kantor ya biar mereka merasakan betul nggak yang diajarkan di pada saat kuliah gitu. Pak Joni ngelihat junior-junior yang di bawahnya ini Pak, gimana sih Pak? Sama nggak dengan yang dulu waktu angkatan Bapak di IPDN? Ya, secara keseluruhan sebagian besar itu sama ya. Cuma ada perbedaan di zaman kami dulu itu belum ada penjurusan. Kita semuanya adalah jurusan pemerintahan gitu kan. Tetapi rincian materi pembelajarannya itu untuk di akademik itu sama ya. Nah, cuma di kemarin itu belum ada penjurusan dirangkum semua gitu. Nah, ketika mereka berkembang sekarang sudah menjadi IPDN, kalau saya dulu STPDN namanya,
Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Nah, sekarang itu sudah berubah menjadi IPDN. Dia kan sejarahnya itu pertama ada KDC ya. KDC, kemudian dibentuk APDN daerah, itu kan Pontianak ada, Malang ada, Semarang ada, Bandung ada, Bukit Tinggi ada, kemudian Papua dan sebagainya itu. Nah, berkembang di zamannya Pak Rudini itu APDN daerah ini disatukan menjadi APDN nasional namanya. Nah, itu adanya di Jatinangor tahun 89 ya, 89 seperti itu. Ini angkatan pertama. Jadi saya itu dulunya APDN nasional karena angkatan ketiga tuh. Jadi kami di Jatinangor itu adalah yang baru-baru merintis datang di Jatinangor itu. Nah, namanya APDN nasional. Berubah APDN nasional menjadi STPDN. Naik dari posisinya itu akademi menjadi sekolah tinggi ya. Nah, kemudian ada peraturan menteri juga, kebetulan di Kemendagri itu ada namanya STPDN, ada namanya IIP, Institut Ilmu Pemerintahan di Jakarta. Nah, karena memang kita diizinkan hanya mengelola satu perguruan tinggi, maka STPDN tadi ini dilebur dengan IIP menjadi IPDN. Seperti itu. Nah, pada perkembangannya IPDN ini karena ada permintaan dari daerah dan sebagainya, kemudian juga ada evaluasi berkaitan dengan perkembangan itu dibentuk lagi nih regional ya, seperti kampus sekarang ini. Alhamdulillah kita di Kalimantan Barat itu dapat kampus itu, ya kan, di Padang ya, Bukit Tinggi ya, Bukit Tinggi, Pontianak, kemudian di mana lagi di Jatinangor, di NTB ya, dan Sulawesi Selatan dan sebagainya. Nah, itu sejarah berdirinya sampailah mereka sekarang di IPDN, dan mereka ini nanti setelah PKL di sini nih, setelah magang mungkin 1 bulanan gitu, mereka pindah kampus ke Jatinangor. Kan Diisi lagi dengan Praja Muda ya. Mereka udah jadi Praja Madya ya. Ya, Madya. Nah, jadi di kampus Kalimantan Barat ini hanya setahun. Setahun ya, hanya 2 semester saja. Nah, 2 semester. Nanti balik ke Jatinangor. Jatinangor. Ya. Oke. Nanti yang mengisi kembali ini junior-junior saya gitu. Iya. Nanti begitu seterusnya. Cuman jatahnya di tiap regional itu cuma setahun, tapi pernah ada di angkatan sebelumnya 2 tahun yang juga. lalu mereka 2 tahun di regional. Itu tergantung kebijakan dan regulasi dari pimpinan lagi, dari rektor atau dari Mendagri. Oke. Pak Joni. Itu memang dilakukan seperti itu. Ada penguatan bagaimana Praja ini mengenal sosial budaya Indonesia itu secara utuh ya. Nah, ini nanti tantangan ke depan bagi Purna Praja itu, kita ASN yang sudah disiapkan dari awal itu adalah bagaimana menggali partisipasi masyarakat terhadap program, terhadap kegiatan pemerintah itu. Nah, ini kampus yang tersebar di seluruh Indonesia itu dan mereka mengenalkan itu. Dan mudah-mudahan karakter kebangsaan kita itu bisa diserap oleh praja-praja ini dan mereka menjadi praja yang memang mumpuni ya, bisa memahami lingkungannya, bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi. Kemudian yang pada akhirnya mereka akan menarik partisipasi masyarakat itu. Nah, ini yang menjadi target ke depannya ini. Ini kan ada 200 lebih ya kemarin. 254. 254 ya. sekarang lagi magang di Magang. lingkup pemerintah Kabupaten Sanggau. Di Diskominfo ada Pak Joni? Ada 5 orang. 5 orang. 5 orang, 2 praja putri dan 3 praja putra. Ngapain mereka di sini Pak? Ceritain Ya. Pak. Kalau mereka di sini tentunya pertama mereka berhadapan dengan seniornya. Oke. Nah, itu Pak. Saya mau nyari dulu nih, ada nggak sih ya? Ada nggak di sini nih? Ada ya Pak? Ada prajanya? Ada. Iya. Oh ada, oh ada. Bisa tolong diajak masuk nggak? Saya mau lihat ekspresinya. Panggil ketika- Burdam. Panggil Burdam. Dia ajak masuk dulu, mau lihat dulu ekspresinya kayak gimana nih. Nanti saya boleh tanya ya Pak? Oke. Tapi, Diapain nih sama seniornya ini? tapi biasanya kalau sudah tahu pimpinannya senior biasa suka itu. Oke, oke, Nah, nggak apa-apa ini. di situ saja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah. Pak, silakan ceritakan lanjut Oke, Pak. ini Ketik- kebetulan Indra ini dia magang di Diskominfo ya. Dan kebetulan juga dia ketemu, tadi saya bilangkan, dia ketemu dengan senior yang dulu saya melewati pendidikan di STPDN itu detail. Mulai dari bangun sampai tidur kembali itu. Jadi seluruhnya saya nikmati karena memang kehidupan di STPDN ini adalah penuh cinta kasih ya. Kalau di perguruan tinggi yang lain mungkin maaf nih yang umum, tidak ada orang yang membangunkan kita di subuh hari ya.
Nah ini ini adalah perwakilan dari orang tua kita yang ada di lembaga pendidikan. Oh, Dibangunkan subuh, disuruh olahraga, beribadah, suruh olahraga, suruh makan dengan ini berpakaian rapi dan sebagainya. Saya tamat dan sekarang datang junior saya ini dalam praktek itu. Pertama memang saya memberikan penekanan kepada mereka bahwa mereka mau tidak mau suka atau suka masuk STPDN, masuk IPDN, mereka nanti akan menjadi ASN pasti. Kalau tidak bermasalah ya. Jadi jangan ini, dong Pak. Ya, Jangan itu. dong. Nah artinya dia sudah harus mempersiapkan dirinya dengan benar-benar dari sekarang. Oke. Ya kan? Nah kemudian kalau ada hal-hal yang mungkin menurut mereka yang perlu didiskusikan dengan saya, ya kita cari jalan keluarnya. Pak, tapi kan gini, ketika berhadapan sama mereka tuh kan kayak senior sama junior. Bapak dulu ngerasain apa sih Pak waktu di kampus Pak? Juniornya, seniornya galak-galak nggak Pak? Ya itu saya katakan tadi ada sedikit perubahan pola ya. Kalau kami dulu tuh memang secara ketat, kami turunan dari pendidikan militer ya. Ke merintis STPDN itu memang lebih ketat. Nah, kalau mereka ini udah dibagi dengan jurusan-jurusan, sehingga penekanan akademik dan sikap perilaku mandiri itu lebih ini. Kalau kami dulu memang betul-betul dibentuk. Dibentuk. Ya, Dibentuk apa dibentak Pak? Dua-duanya. Karena untuk membentuk itu memang perlu dibentak juga sekali-sekali. Saya tanya dulu ini. Betul. Dibentuk nggak sih? Dibentuk nggak di sini di dinasnya? Di dinas Sambil ya. ngobrol aja di situ enggak apa-apa. Nah, duduk ya. Kemarin waktu masuk di sini dibentuk gak? Ah ini. Mulai bangunnya, ceritakan saja. Bangunnya jam berapa di rumah saya? Oh, tinggal di rumah Bapak juga? Kebetulan di rumah saya nih. Oke. Kurang Terus? apa lagi tinggal di senior? rumah senior saya. Senior. Jadi kalau waktu di rumah manggilnya apa sih? Manggil beliau? Tetap menghormati menggait bapak. Oh, Bapak. Memang ukuran anak saya nih usianya nih kan. Anak saya juga udah selesai jadi arsitek, jadi apa? Udah semester 9 berarti dah kan. Oke. Kalau Mbak Ruth ini tinggal di mana? Kebetulan saya tinggal di belakang kantor bupati di kosnya Oke, Lidevin. baik. Oke, berarti tinggal sendiri. Itu gimana Pak kalau yang tinggalnya sendiri nih Pak? Ya itu ada Indo Semangnya, cuma memang bersebelahan gitu kan. Kebetulan beliau ada di situ dan di rumah kosnya kosong gitu kan. Nah ya ditempatkan situ tapi tetap di bawah pengawasan Indo Semang namanya. Bangunnya jam berapa? Kalau ini kan bangunnya jam 4. Kalau saya bangunnya jam 5. Jam 5. Kenapa bisa beda sih? Ini bangunnya jam 4, ini bangunnya jam 5 itu udah. Kebetulan ini ketemunya bukan senior kan. Yang ini kan ketemunya sama senior nih. Jadi kepaksa ya? Nggak mau nanya dulu nih Pak. Saya harus nanya lebih dalam. Bangun jam 5 itu bangun jam 4 karena memang biasa bangun jam segitu, apa karena di rumah senior? Jawab jujur. Terbiasa karena biasa. Terbiasa karena biasa. Oke. Tadi kan udah denger nih. Katanya kalau di tempat senior itu ya ada pola-pola kehidupan sehari-hari yang harus dilakukan. Kalau di rumahnya Pak Joni kayak gitu juga kah? 11-12 sama siklus di kampus sih. 11-nya apa tuh? Penasaran aku nih. Kurang lebih sama lah Kak. 12-nya apa tuh? Tetap bangun subuh. Oh, tetap bangun subuh. Pengecekan. Oh, dicek juga sama senior. Wajib. Pak, ini kayaknya Bapak ada kesalahan jurusan nih Pak. Harusnya jadi pengajar di PDN Pak, bukan jadi kepala dinas kominfo Pak. Begini ya. Jadi matra di pembelajaran di PDN itu adalah mempersiapkan mereka ini menjadi manusia yang utuh ya di masyarakat. Artinya standar bangunnya kita itu kan memang jam 4. Artinya bagi yang muslim pasti ada tuh nunggu sholat subuh itu kan. Bagi yang non muslim pasti mereka bisa memulai kegiatan mereka lebih awal. Dan itu menjadi standar Kak Dewi. Jadi di kampus sudah disiapkan itu, sampai tamat pun seperti saya ini udah 30 tahun, standar kebaikan yang dititipkan oleh IPDN, STPDN itu kepada saya pegang terus. Termasuk mohon maaf ini, saya sampai sekarang itu tahu bagaimana meletakkan name tag ini di posisi kancing ini ya. Itu menjadi standar seorang purna praja, bagaimana meletakkan ini, bagaimana meletakkan itu ada standar. Ini ukurannya kancing. Itu dipelajari ya Pak di kampus PDN? Diajarkan, bahkan melipat baju itu ukuran 20 cm itu zaman saya masih pendidikan sampai sekarang tetap melipat baju itu 20 cm ya. Iya, Seperti itu. diajarkan. Nih, Betul. sepatu dibariskan sepatu BDL, PDH, sepatu olahraga, sendal.
Oke. Ya kan? Iya. Bener nggak? Betul, betul Pak. Kita betul, belum ada kesepakatan ya. Iya. Betul betul. Kesepakatan ya. Karena serumah loh Pak, Ya, serumah ini Pak. Ilmu turunan ini saya pegang tuh 30 tahun Oke, setelah tamat. baik. Bayangkan tuh, semangat saya nih. Hmm. Nah, jadi saya ingat nih, jadi PDL, PDH, sepatu olahraga, sendal. Iya, Ya. betul. Lipatan baju itu 20 cm. Oke Pak. Kami dulu kalau lebih kena hukum tuh Pak Dewi. Pak itu kenapa harus 20 cm Pak? Kenapa enggak 21,5 misalnya Pak? Ya, Atau artinya 20,5? 20 cm itu sudah diukur dengan lipatan baju ini. Kalaupun kita misalnya dia tidak terlipat dengan lama gitu kan, bentukannya itu rapi. Iya. Oke. Tidak berantakan. Tidak berantakan kan seperti itu. Bahkan kami dulu diajarkan misalnya nganukan spray itu, seterik mungkin sampai koin itu dilempar. Kalau tidak mantul, itu bahaya tuh. Resiko tinggi itu. Pak Jamir ya. Iya, betul. Masih berlaku itu ini. Masih ya? Ya, Masih Pak, masih sampai Tetap. sekarang. Sampai sebegitunya tidak boleh meninggalkan. Nah di rumah saya tuh mereka ini cobalah mereka 3 langkah tuh tidak matikan lampu. Saya teriakin dari bawah nih. Sebentar, 3 langkah enggak matikan lampu tuh maksudnya gimana Pak? Kalau misal kita udah mau turun atau mau ada kegiatan di luar kamar itu kan, tidak matikan lampu itu. Artinya bisa saja mereka lupakan sudah ada komando teriak tuh, lampu matikan. Nah itu standar. Oke. Jadi tinggal di barak dulu kalau sudah terakhir matikan lampu. Karena lampu itu adalah standar kedua ya setelah menutup pintu ya. Jadi matikan lampu baru tutup pintu. Kan tak mungkin tutup pintu dulu baru matikan lampu. Iya. Jadi itu kegiatan terakhir kalau kita meninggalkan tempat. Jadi Oke. kan matikan lampu, semuanya udah dicek, pintu, jendela dan sebagainya kayak saya saja ninggalin kantor nih. AC udah mati, ini udah disusun betul, matikan lampu baru tutup pintu. Itu standar. Saya ke Ruth nih. Kok kayaknya ketat ya? Apa namanya kehidupan di dalam asrama dengan kondisi-kondisi seperti itu sampai lampu harus diatur, lipatan baju. Gimana tuh akhirnya bisa bikin enjoy ngejalanin semuanya? Yang bikin enjoy itu ya bersyukur atas apa yang ini kan masuk di IPDN ini pasti dari doa-doa kita sebelumnya. Kita masuk di IPDN atas keinginan kita sendiri. Jadi apapun yang udah terjadi sama kita di dalam kampus itu kita terima dan syukuri. Oke, artinya udah terlanjur nih kejadian sudahlah gitu kan, berenang aja daripada kelelep gitu ya. Iya. kurang Oke. lebih. Tapi memang lebih enakan di dalam asrama apa di luar? Kalau di luar kan walaupun ada Di pengawas. dalam kayaknya beda. Luar ya. Dijawab loh sama Di beliau dalam, loh. di dalam. Dijawab loh sama beliau. Dalam kampus kayaknya. Dalam kampus kayak gimana sih? Aku kepo bener sih kalau dalam kampus tuh kayak gimana sih sebenarnya? Bisa Ya. nggak gambarin ruangan tempat tidurnya kayak gimana? Kalau ruangan kebetulan saya yang di Kalbar Oke. itu modelnya itu kan kampus jadi kayak banyak kamar. Heeh. Jadi dalam kamar itu ada 3 atau 4 praja. Jadi itu sih yang bikin happy kayak satu kamar bareng yang lain bisa sama-sama membersihkan ruangan, sama-sama SSB itu kalau dalam praja singkatan dari semir setrika braso. Jadi pakaian kita ini harus wajib disemir sepatunya, di braso pin-pinnya, bajunya disetrika tiap hari, tiap malam sebelum tidur. Kegiatan itu yang selalu kita lakukan. Jadi ya bercengkrama juga dengan teman-teman yang lain. Kehidupan berasrama itu kan karena kita bertemu dengan teman-teman yang lain, nggak kayak kalau mungkin di kuliah di luar kita ngekos sendiri, jadi kita nggak ketemu siapa-siapa, cuman ketemu di dalam kampus. Kalau di IPDN kita dari bangun tidur nih udah ketemu dengan teman-teman kita nih yang belum mandi juga kayak gitu kan, kita ketemu dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kita ketemu dengan teman-teman. Itu sih yang bikin happy karena bertemu dengan yang lainnya. Pak Jamir, kenapa sih itu ditanamkan kepada setiap praja, Pak? Nah, jadi memang kita membentuk habit kebiasaan ini kan memang ya tidak mudah. Apalagi mereka kan latar belakang ini kan beda-beda ya. Kalau di rumah masing-masing kan ada anaknya yang manja, ada anaknya yang bagaimana. Jadi ya memang kita biasakan itu nanti hasilnya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Joni tadi. Jadi hasilnya nanti tidak terasa 2 tahun 3 tahun itu belum terasa. Nanti setelah kita tamat 5 tahun, 6 tahun baru terasa
kenapa kita harus bangun pagi, kenapa kita harus semir, setrika, beraso, olahraga, kenapa harus kita tepat waktu. Nah, itu ternyata yang membantu tugas kita nanti di lapangan. Jadi sudah terbiasa. Jadi nanti kalau dipanggil atasan, misalnya Pak Bupati manggil jam segini, ya kita adalah orang yang pertama datang. Nah itu hasilnya bukan kita didik setahun 2 tahun. Nah itu tadi dibentuk dari mereka tingkat 1, tingkat 2 sampai tingkat 4. Ya memang kalau kita pikir-pikir kan wah pasti berat ini kan. Ya itulah yang namanya pendidikan, memang untuk merubah habit kebiasaan memang ya susah. Nah, tapi percayalah ya seperti nanti hasilnya ya kayak Pak Joni ini hasilnya. Tapi Nah, Pak, gitu. kalau apa namanya, zaman kan setiap tahun kan terus berubah ya. Iya. Kalau pola pendidikan kalau di IPDN tuh berubah nggak sih? Ya kalau pola ya tetaplah kita menyesuaikan dengan Tuntutan zaman ya seperti zaman ya seperti sekarang ini kan zaman gadget teknologi. Oke. Kalau dulu zamannya saya, zaman Pak Joni, ya nggak boleh kita bawa HP. Ya kalau ketahuan ya sudah. Sekarang boleh Pak? Iya kalau sekarang kan untuk gadget itu kan kita pergunakan untuk mendukung pembelajaran. Ya sekarang kan apa-apa kan serba informasinya kan ada di gadget kita kan. Ya jadi mau mencari tentang misalnya tugas-tugas dari dosen, ya buka aja di browsing atau apa segala macam. Apalagi sekarang zaman-zamannya AI, apa segala macam. Ya tentu gadget yang diperlukan. Nah, tentunya dengan pengaturan-pengaturan, tidak juga kita bebaskan sampai malam. Kalau mereka sampai malam kan otomatis begadang. Nah, besoknya harus bangun pagi ya kan kesulitan. Jadi tetap kita atur. Jadi misalnya jam 10 tidak boleh lagi memainkan gadget atau apapun Jam gitu. 10 malam Iya, udah. sudah tidur lah. Oke, mati lampu tadi nih Pak ya? Ya tetap. Jangan sampai lupa. Pak, ini kebetulan magang di kantor, di rumah juga dididik. Terus kalau di rumah boleh jalan-jalan nggak nih Pak setelah jam kantor? Boleh dong. Jadi mereka ini kan menjadi manusia sosial ini kan. Oke. Memang mereka ditempatkan di rumah-rumah penduduk, itu mengenal. Itu memang setelah jam dinas ini kita pulang jam 4 kan. Sebentar mereka mungkin ada yang olahraga, ada yang jalan-jalan orientasi medan, ada yang lirik sana lirik sini juga, saya lihat itu Pak Nah, itu Jamil. saya suka itu. Ya kan, biasa, ya kan. Nah, jadi silakan gitu kan. Cuma kalau misalnya itu mungkin mereka sampai jam 10 atau jam 11 malam kalau misalnya ada apel malam juga ya. Walaupun misalnya mereka ini ada apel malamnya Pak Jamhir. Iya, tetap ada Di apel malam mereka itu jam yang disesuaikan. Nah, nanti itu pengecekan, artinya kita memastikan bahwa mereka sehat, mereka bisa ini. Nah, hari Sabtu, hari Minggu mereka ini itu kita berjalan. Ada yang mau ngajak, udah janjian nih, ada yang main pingpong, ada yang saya ajak main tenis, nanti nunggu Pak Direktur. Saya mau ngajak kawan-kawan PLT melawan IPDN main tenis. Kebetulan Boleh tuh. tahunya main tenis ya kan. Mantap. Ini nanti jadi Ruth dan kawan-kawan jadi pendukung kita. Oke, Kawan, baik. ya, Siap, berarti ya. siap. Nah, jadi mereka tumbuh ini mengenali sosial budaya masyarakat Sanggau, mumpung 21 hari ada di sini, juga termasuk nanti objek-objek wisata. Saya udah bikin rencana-rencana nih Pak. Pak Jamhir, mungkin nanti suatu saat kita ya pergi ke Pancoraji. Kemarin saya ajak nongkrong ke warung kopi Among Pila. Cuma ada yang ibadah hari Minggu itu sorenya ya. Ada yang main bulu tangkis. Jadi Kok kita galak ya Pak? Iya Pak katanya. memang begitu harus jawabnya. Tadi Harus tegas Kak, harus tegas. agak kaget tiba-tiba ya kan? Ya Pak katanya gitu. Kita Oke. reschedule ini ya, Oke, ini ya. oke, oke. Harus Ya, tegas gitu. selama jadi peraja. Tegas apa galak ya? Tegas Kak, tegas. Kalau ketemu masyarakat ntar kayak gitu juga sih. Oh, beda situasi Nah, Kak. apalagi Beda yang jadi sensasi. cantik, dia pasti melembut dengan sendirinya dia. Pasang mode Pak, Pasak mode apa tuh? mode ganteng. Pak, asik nih Pak kalau peraja kayak gini Pak. Bisa menempatkan ketika berada dalam situasi ketika beliau berada dalam situasi birokrasi, dia akan bersifat tegas. Ketika dalam situasi pergaulan biasa dia akan, tadi disebutkan mode ganteng. Itu mungkin bahasanya adalah mode gaul. Penempatan situasi seperti ini, pembelajarannya kalau di IPDN tuh kayak gimana sih Pak? Ya kalau pembelajaran seperti tadi memang lebih banyak perannya para pengasuh. Ya, Ada Pak pengasuh? Iya ada pengasuh. Makanya yang saya sampaikan tadi kita ada jarlaksuh itu tadi, pengajaran, pelatihan dan pengasuhan. Di unggulnya kita di IPDN itu ya di pengasuhannya itu.
Ya, Oke. jadi bagaimana membentuk karakter? Nah, ini yang saya sampaikan tadi, membentuk karakter memang tidak mudah kan, apalagi latar belakang mereka berbeda. Nah, jadi sikap yang mereka tunjukkan sekarang ini, yaitu hasil dari ya didikan mereka para pengasuh. Jadi bagaimana cara bersikap, kalau misalnya duduk gimana caranya di depan atasan, seperti apa sikap. Jadi kan kalau mau menghadap atasan, bagaimana cara ngetok pintunya, bagaimana Oke. adabnya. Kalau Wah, saya kan gitu. orang apa ya, warga sipil ya Pak. Iya. Kalau warga sipil kan ngetok kan, misi gitu. Ya. Kalau dari IPDN, anak-anak IPDN kayak Nah, gimana, gimana tuh? tuh? Ngetok pintu. Coba Coba contohkan sini tuh. Saya contohin nih, Kak. Nah, gitu. Pertama tuh kita ngetok aja 3 kali. Nggak boleh lebih. Nah, Nggak boleh pakai lebih nih, gitu? nggak boleh lebih, Kak. 3 kali. Iya, Kak. Habis itu kita buka pintu lah. Heeh. Terus teriak, "Izin masuk." Teriak. Iya, Pak. Iya, Kak, maksudnya. Oh Pak tadi manggilnya. Efek tegang ini Kak kayaknya. Oh, tegang. Banyak-banyak senior. Oke. Ketegangnya kenapa? Enggak ada sih, kayak takut salah aja. Oh takut salah. Nanti balik kampus takut dia papain gitu ya. Enggak, Kak. enggak lah. Oke, baik. Ininya harus 3 kali. Betul, Kak. 3 kali terus Habis itu buka pintu Buka atau kalau pintu. enggak udah terbuka kita teriak izin masuk. izin masuk. Kenapa sih harus teriak gitu? Kan bisa aja sih Pak gitu. Ya kalau nggak teriak nggak kedengaran kan, apalagi kalau pintunya ditutup kan nggak kedengaran. Oh. Biar tahu oh siapa gitu. ya. Nah, Ada aturan nggak Pak? Harus 3 kali. ya kalau aturan secara resminya mungkin tidak ada, tapi memang ya sepakati aja. Kalau terlalu iya kalau kita ngetuk ini kan, wah ada apa itu kalau ngetuk sampai 5 kali 10 kali, wah, kayaknya keadaan darurat gitu kayaknya. Saya mau coba nih Pak. Nah itu kan, nah kan beda tuh kan. Gitu ya, Pak? Yang beda sih Pak bunyinya. Iya beda ya kan. Beda bunyinya. Oke. beda. Cuma gara-gara masalah bunyi itu aja itu ya Pak ya. Iya. Sampai harus ada kayak sekarang lulusan IPDN banyak ya, tentu akan banyak mereka yang melakukan itu, ngetok harus 3 kali gitu ya Pak. Iya. Oke. Itu nanti ya, kebiasaannya itu nanti sampai udah di dunia kerja ya pasti kebiasaan itu akan terbentuk sendiri walaupun nggak ada yang mengawasi, tapi kan kadang kalau sudah terbiasa kan, ini misalnya nanti ada jadi staf Pak Joni kan, mau menghadap beliau ya seperti itu nanti. Oh, jadi saya Saya nanti terbiasa membedakan gitu, iya. lulusan IPDN sama lulusan kampus lain itu dari ketokannya Pak. Kok 3 kali IPDN? Bisa jadi. Ya, memang itu karena standar ya. Iya. Ya standar 3 kali itu. Kalau kelebihan juga buat heboh itu. Iya. Kalau kurang dari itu malah nggak kedengaran juga kan. Iya, kalau sekali wah, apa tuh kan katanya. Oke, Pak Joni, kalau ilmu-ilmu seperti itu kan katanya didapatkan dari pola apa? Jarlak. Jarlatsu. Jarlatsu ya, Pengajaran, pengajaran, pelatihan pelatihan dan pengasuhan. pengasuhan. Oke, Pak Joni pernah nggak menjadi salah satu kakak asuhnya gitu? Ya memang kalau di di STPDN dulu memang sampai sekarang mungkin kita yang senior ini punya adik asuh. Ya kan? Kami dulu 2 orang, satu senior itu pegang dua orang adik asuh. Itu diacak ya. Adik asuh saya dulu satunya dari Ternate, yang satunya dari Jawa Barat. Adik asuh itu. Nah, kita melakukan advokasi ya, pendampingan kepada adik asuh berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang bisa kita bantu. Biasanya kan dulu senior di angkatan saya itu agak lebih leluasa ya, belanja dan sebagainya. Nah, adik asuh ini biasanya mereka agak di Jatinangor itu agak ketat dulu di zaman saya itu kan. Nah, kebutuhan pembelajaran mereka, kebutuhan pribadi mereka tuh biasanya dibantu sama kakak asuh. Nah, artinya kalau kita memang di IPDN itu, STPDN kami kan dibangun rasa korsa ya, rasa kebersamaan, senasib seperjuangan dan sebagainya. Nah, di situ kan kita saling menasihati nih kan, kalau ada yang agak goyang Lenceng-lenceng ya, sedikit. belok-belok dikit itu kan, nggak usah. Kita ingatkan. Rugi kita sebenarnya. Kita sudah bersyukur masuk IPDN ini mulai ada yang bangunkan. Coba bayangin kalau kita jadi, mohon maaf nih kan, jadi mahasiswa umum, bangun semau-maunya, waktu kapan bangun, boleh merokok, boleh begini, boleh begitu kan. Tapi di IPDN tuh dibangunkan, disuruh olahraga, makannya diukur gizinya. Kemudian ada apel pagi, ya kan. Setiap orang harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri nih. Letak ini dan itu. Kalau enggak bisa masang ini miring-miring. Ya kan kita harus bertanggung jawab nih pada pribadi. Betul. Nah, Iya. nah itu
sampai apa sebegitu-gitunya diatur tuh supaya memang kita siap. Jangan sampai nanti mau jadi seorang pemimpin di tengah institusinya atau di masyarakat, mohon maaf nih, bajunya garis-garisan, ya kan, sepatunya itu kotor, kemudian ini bribetnya ini kelengkapannya itu malah miring sana miring sini, itu kan menurunkan performa dia sebagai calon pemimpin ya. Iya. Nah dari sekarang mereka sudah disiapkan dan mudah-mudahan setelah tamat nanti betul-betul dia orang yang konsisten dengan itu. Sampai agak susah saya untuk berkata-kata terkesima gitu. Sebenarnya pengen sekali mau masuk ke kampus IPDN. Boleh, sekali-sekali kita pergi ke kampus. Enggak Pak, saya pengen jadi Kabar. mahasiswanya Pak. Oh boleh, mahasiswa khusus. Pengen jadi mahasiswanya Pak, karena saya tertarik tadi ngelihatnya tuh. Ih gila, kemampuan komunikasinya bagus banget itu. Tadi bicara tanpa teks itu lancar sekali. Pak, fasilitas apa sih Pak yang tersedia di kampus IPN, khususnya yang di kampus Kalbar ini Pak? Ada apa aja nih Pak? Iya, jadi kalau kampus Kalbar ini kan termasuk kampus baru sebenarnya. Jadi baru mulai kita pindah ke Desa Purun sekarang itu yang di Kabupaten Mempawah itu baru tahun 2022. Ya, jadi masih tahap pembangunan, masih tahap ini. Ya, tapi kalau dari segi fasilitas untuk sekarang ya mendukung untuk pembelajaran mereka. Jadi untuk ya asrama, tempat makan, tempat kelas, tempat olahraga, masjid, rumah ibadah, ya itu tersedia. Artinya mereka juga tidak harus keluar gitu. Walaupun ya itu tadi kan karena kita masih baru 2 tahun pindah itu kan ya pastilah masih ada hal-hal yang belum kita lengkapi, tapi ya sedang berproses kita gitu. Jarlaksu itu biasanya kebanyakan kalau saya ngeliat ya kayak di film-film gitu kan, kebanyakan tuh ada di tempat olahraga. Nah di tempat olahraga tuh gimana Pak fasilitasnya? Ada fasilitas apa Pak di kampus IPDN Pak? Ya kalau ya itu tadi kalau sementara ini di kampus Kalbar mungkin masih terbatas, tapi ya adalah kita tempatkan kayak lapangan futsal, sementara ada ya lapangan voli, Seru nih. ya lapangan ya pingpong, bulu tangkis, karena kita kan punya gedung makan itu kan besar luas gitu, jadi ya setiap hari mungkin dimanfaatkan oleh adik-adik, termasuk ada juga yang main band atau segala macam. Ya ada. Jadi bakatnya tuh memang. Nah itu ya, jadi waktu saya pertama dulu masuk jadi praja, itu yang saya pikirkan, wah saya ini kan suka Nyanyi. ya suka inilah Nyanyi ini gimana di gitu IPDN ini. pas saya masuk apakah hobi saya hilang atau ternyata enggak. Jadi kita disiapkan, apalagi di Jatinangor kan yang sudah boleh kita kan mapan lah, sudah lengkap, artinya kalau di sana itu kan semuanya serba ada gitu. Nah, jadi artinya kalaupun ada yang mendengarkan ini calon-calon praja IPDN, jadi jangan khawatir. Jadi bakat adik-adik sekalian kalau masuk IPDN tidak akan hilang. Malahan kita disupport gitu, ya, disupport. Bakatnya apa ya kita support. Jadi kalau kita suka olahraga gitu Ya, kan, olahraga bisa apapun, olahraga gitu, ya, kita support. ada fasilitas yang mendukung itu semua. Iya, Keren artinya banget kalau itu, kalau nggak ada pun ya kita usahakan bagaimana mendukung praja gitu. Keren sekali itu. Sudah di dalam kita disupport, setelah lulus kita udah pasti ada jaminan jadi calon ASN ya. Amin gitu kan. Ya, amin. Itu kalau setelah lulus itu berapa persen Pak yang pasti jadi ASN? Karena mungkin ada juga ya Pak yang tidak memilih jalur ASN. Enggak, kalau seluruhnya. Nah, itu seperti yang Pak Joni sampaikan tadi, kalau tidak ada masalah, insya Allah 100% bisa jadi ini. Masalah apa Pak yang bisa kayak ngebatalin gitu untuk mereka jadi ASN lah? Ya biasalah kalau misalnya pelanggaran disiplin, misalnya kalau ada yang ya nakal-nakal lah gitu, yang istilahnya kita kan ada pelanggaran sedang, ringan, sedang, berat. Nah kalau yang sudah pelanggaran berat itu kan itu pasti kalau nggak turun tingkat ya dikeluarkan. Nah itu kadang yang membuat praja ya bermasalah gitu. Kalau suka bolos ada nggak Pak?
Praja suka bolos, Pak. Ya kalau bolos kayaknya agak susah, apalagi kita di kampus regional Kalbar ini kan fokusnya kan hanya satu angkatan mereka kan, jadi nggak bisa kemana-mana ya. Atau gini Pak, harusnya ada kelas tapi karena malas ke kelas pura-pura sakit gitu, ada nggak Pak? Ya pasti kita cari. Dicek gitu. Dicek Tapi ya. Ruth Iya, dicek. pernah kayak gitu nggak? Nggak pernah. Pasti ada izin dengan ketua kelas ya. Iya harus ada Iya, izin. kalau memang berhalangan kayak mungkin dinas luar atau memang lagi keadaan sakit, pasti ada izin karena nanti kayak dari pihak KSA atau dari poliklinik itu menyampaikan ke pihak pengajaran atau di kelas melalui ketua kelas bahwa saya atau yang bersangkutan sedang sakit. Jadi ada izinnya kayak gitu. Kalau untuk kayak bahasa-bahasanya mantul-mantul gitu, kayak tuh mantul? bolos makan tulang biasanya itu kayak bolos-bolos gitu lah Kak, kayak gitu kan. Bolos-bolos kelas gitu kan otomatis dia di wisma. Bahasanya wisma, asrama itu wisma kalau sama kami. Jadi kalau dia nggak hadir di kelas kan di absen sama dosen. Yang mana yang nggak datang, ditanya alasannya. Kalau dia nggak ada dicari tahu di rumah sakit di KSA dia nggak ada ya berarti di wisma. Nanti pengasuhan yang datang ke wisma mencari dia kayak gitu. Ya udah nanti dia ada hukumannya tersendiri lah kayak gitu. Oke, kena cari juga kena ada. Iya, Ya, karena pasti. itu karena mendidik disiplinnya kadang praja. kita gitu khawatir kan. juga Kak, jadi jangan sampai kemana nih ya kan, ini kan anak titipan negara ini, jangan sampai kita ada terjadi sesuatu kita nggak tahu kan ya, kita pastikan di mana itu gitu. Tapi susah nggak sih masuk IPDN? Saya mau nanya di antara berdua ini. Karena nih yang sekarang sedang menjalani proses kalian masuk ke IPDN itu kemana gimana sih? Kalau untuk saya pribadi ya termasuk susah sih untuk saya Kak, karena kebetulan juga saya daftar di IPDN udah keempat kalinya. Udah di batas umur saya yang maksimal lah, umur 21 tahun. Jadi puji Tuhannya saya lolos di tahap terakhir, maksudnya di batas umur terakhir di kesempatan keempat lah hitungannya kayak gitu. Oke. Baru lolos. Untuk tingkat susahnya ya susah sih sama-sama karena banyak peminatnya, kuotanya juga banyak, pasti persaingannya juga banyak. Jadi berlomba-lomba menjadi yang terbaik yang mempunyai nilai yang tinggi. Persiapannya berapa tahun kemarin? Jadi setelah lulus SMA saya kan belajar kayak gitu nggak lolos, terus gap year. Terus dulu itu juga kan zaman COVID, jadi nggak kuliah. Jadi saya belajar lagi setahun, sempat juga daftar poluan, nggak lolos juga sampai di situ. Ya udah kayaknya saya fokus di PDN aja lagi. Terus saya bimbel di tahun keempat, puji Tuhannya lulus. Ya saya juga tanya-tanya dengan senior, dengan rekan-rekan yang sudah lulus kayak gitu, menanyain pengalaman. Ya puji Tuhannya saya lulus di tahun keempat, yaitu berkat orang tua, doa orang tua juga, berkat kegigihan kita nggak putus asa. Boleh gitu. nggak sedihnya ke kamera yang itu dilihat? Boleh nggak yang berdua ini ngobrol di depan kamera ini? Oh, iya. Cerita dong, seandainya di depan sana ada orang tua kalian yang sekarang sedang nonton acara ini. Apa sih yang mau disampaikan ke orang tua sampai kalian hari ini bisa menjadi seorang praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri? Ya untuk orang tua saya, terkhususnya ibu, terima kasih telah mendukung saya, terus mendoakan saya, mendukung saya agar bisa mendapat apa yang dicita-citakan oleh saya. Selalu mendukung lah, apapun yang kayak saya butuhkan dipenuhi, selalu mendoakan saya, intinya itu sih Kak. Dan selalu berikan motivasi terhadap saya sebelum masuk kampus, sesudah masuk kampus, saat menjalani pendidikannya pun selalu diberikan motivasi, itu sih Kak. Kalau ini di depan ada orang tua, apa yang mau ingin disampaikan? Lupakan dulu ini Pak Zamir sama Pak Joni, lupakan beliau berdua karena mungkin tertekan ya. Silakan difokus, depan ada orang tua, ada apa nih? Ayah, ibu, terima kasih atas segala didikannya yang begitu keras. Tapi didikan itulah yang membuat saya bisa menggunakan baju IPDN ini. Terima kasih terus saya sampaikan
dan doa terbaik untuk kalian. Aku sayang kalian. Romantis Pak. Ada lagunya itu ya. Iya dong. Kau memang turun dari planet itu ya. Ada lagunya itu tuh Pak. Baik. Pak Joni, saya ingin Bapak menyampaikan kepada beliau berdua selaku senior, selaku kadis, selaku juga ini mungkin selama 21 hari mentor bagi mereka ini, nanti ditutup sama Pak Jamhir ya, silakan. Ya, saya berpesan kepada adik-adik Praja, nikmati seluruh nilai aturan yang dititipkan oleh lembaga IPDN kepada kalian, karena saya sebagai senior sangat merasakan manfaatnya ketika kita menjadi purna dan kita menjadi ASN, menjadi calon pemimpin di pemerintahan, dan masyarakat berharap kita bisa memberikan perubahan-perubahan, baik itu perubahan sikap perilaku maupun kemampuan untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Karena ingat, kita perjuangan yang terbesar adalah mengalahkan diri sendiri. Oleh karena itu kita harus terus mempunyai semangat bahwa bangsa kita ini terus bertumbuh dan berkembang dan memerlukan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, dan IPDN itu telah titipkan nilai-nilai itu kepada kita dan terus dipelihara. Pak Jamhir, silakan. Ya, kalau dari saya dengan kegiatan magang ini ya mudah-mudahan ya dari Praja IPDN memberikan dampak positif, dampak yang bagus untuk Kabupaten Sanggau, sehingga kedatangan IPDN ke Kabupaten Sanggau ya bukan hanya sekedar formalitas, tapi memang memberikan warna tersendiri, terlebih di dinas, badan, kecamatan. Ya, artinya dengan kehadiran IPDN di Sanggau ini, di Kabupaten Sanggau, yang mudah-mudahan memberikan warna baru lah, sehingga memotivasi juga dari Praja mendapatkan ilmu dan pengalaman. Kabupaten Sanggau juga mendapatkan artinya mendapatkan feedback yang lebih dari kedatangan IPDN. Mungkin itu saja ya. Tapi dari perbincangan kita siang hari ini ada satu yang saya pelajari dari seorang Praja IPDN, ngetoknya harus 3 kali. Terima kasih, saya Dewi Mulyani, sampai jumpa.